Ya, halo semuanya. Selamat datang di Lavender Channel. Ya, kali ini adalah lanjutan yang kemarin ya. Jadi kalau buat yang membership enaknya adalah eh, kita akan lebih panjang karena pasti akan ada beberapa soal yang kita bahasnya lebih mendalam dan mendetail dibandingkan yang cuma subscribe doang. Oke, atau yang buat umum. Terima kasih buat yang sudah membership. Jangan lupa diajak teman-teman lainnya buat join membership Lavender Channel supaya bisa lanjut nih kayak gini. Kita akan bahas pengetahuan dan pemahaman umum mengenai semantik dan majas atau gaya bahasa. Bersama saya, Kada Dibangun. Oke, stay tune. Ya, oke, kita lanjutkan. Selama dekade terakhir ini, pemerintah berfokus pada 7 bidang strategis yang meliputi peraturan, pengawasan, deteksi dini faktor resiko, informasi, pendidikan dan komunikasi, peningkatan manajemen kasus, peningkatan partisipasi masyarakat, serta replika program PTM. Sinonim kata replika berdasarkan bacaan tersebut. Oke, replika ya. Kecuali ya, replika. Kecuali adalah apa? Replika itu bisa duplikat, tiruan, ini juga benar, salinan gitu ya, kopian gitu ya, fotokopi itu sebenarnya kopian, jiplakan itu juga benar, yang enggak adalah gambar ya. Replika itu jiplakan, tiruan, duplikat atau KW ya kalau biasa istilah sekarang. Oke, next. Perubahan makna yang dirasakan kurang baik daripada sebelumnya terdapat pada kalimat yang mana gitu ya. Kalau perubahan makna yang dirasakan kurang baik itu adalah majasnya yang dulu tuh sebenarnya baik tapi sekarang kok jadi jelek gitu ya, atau bisa dibilang peorasi gitu ya. Kita coba cek peran media dalam komunikasi internasional semakin besar dalam banyak hal. Ini nggak ada pakai majas-majasan. Program beasiswa LPDP ditujukan untuk peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi rakyat Indonesia dengan tetap mengedepankan aspek kualitas pendidikan. Terus yang C, penurunan pendapatan terjadi karena adanya pemecatan kerja gitu di beberapa perusahaan. Kalau yang D, kebakaran hutan besar-besaran yang menghancurkan hutan di Indonesia pada tahun 2015 mengakibatkan banyak orang hutan mati dan sebagian besar lainnya. Ini nggak ada penggunaan majasnya juga. Peran orang tua dalam pendidikan anak sebenarnya akan berkembang seiring bertambah usia anak. Kalau yang kurang baik itu adalah lebih ke yang ini nih, pemecatan kerja. Kalau ini adalah, kalau yang sekarang ini dia jadi peorasi. Karena kalau yang ke sekarang gitu ya, itu dia adalah dirumahkan. Itu yang lebih tepat gitu ya. Oke, itu nomor 5. Nomor berikutnya, soal nomor 6. Beberapa dari jenis flora dan fauna tersebut merupakan jenis endemik atau hanya tersebar di area tertentu. Keanekaragaman jenis flora dan fauna yang membentuk keunikan telah banyak dimanfaatkan oleh manusia secara langsung. Keanekaragaman jenis flora dan fauna di Indonesia ibarat harta yang melimpah ruah. Namun saat ini kita pun sedang menyaksikan berkurangnya jumlah tutupan hutan yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Penyebab konversi lahan hutan adalah maraknya perkebunan sawit, kegiatan pertanian lainnya, konversi untuk hutan produksi, kegiatan transmigrasi, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Majas yang membandingkan dengan memberikan perumpamaan terdapat pada kalimat berapa. Oke, kita lihat ya. Majas yang membandingkan. Yang A, namun sayangnya saat ini kita pun sudah menyaksikan berkurangnya jumlah tutupan hutan yang disebabkan oleh deforestasi. Kalau ini istilah kekinian. Ini nggak perumpamaan buat perbandingan, nggak. Keanekaragaman jenis flora dan fauna membentuk
nggak ini enggak. Kalau yang perumpamaan kayaknya lebih tepat adalah yang ini ya. Kalau kita lihat kan perumpamaan tuh biasanya pakai bagai, ibaratnya, laksana, terus umpama, seperti, atau bak. Ya, yang lebih tepat adalah yang C. Ibarat harta, ini mengumpamakan. Kan ini mengumpamakan dia, flora fauna itu adalah harta yang melimpah ruah. Padahal kita ketahui harta yang paling berharga adalah keluarga gitu ya. Jadi nanti tolong ya editor kasih lagu backsoundnya ini ya, Keluarga Cemara ya. Nomor berikutnya nomor 7 gitu ya. Panjang nih. Kita baca soalnya aja lah ya. Makna kata kualifikasi ternyata yang ditanya pada kalimat 1 adalah, panjang banget ya. Ada Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen serta peraturan daerah bla 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 bla. Ya udah, ternyata kayak gini aja makna kata kualifikasi. Kita lihat bahasanya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 membahas tentang kualifikasi dan standar kompetensi guru. Oke, kualifikasi kita lihat berdasarkan pertimbangan, bukan keahlian yang harus diperlukan. Iya, ini dia perlu kualifikasi standar keahlian ya, bukan pembatas, bukan hasil atau bagian dari energi. Oke. Next, berikutnya langsung aja nih kita lihat ya. Kata profesional pada kalimat 3 teks tersebut berantonim dengan kata profesional. Lihat di kalimat ketiga. Selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitasnya secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Profesional tuh artinya apa? Cakap. Ini tuh sinonim nih. Ini sinonim. Ini sinonimnya nih. Cakap, kompeten, ini sinonimnya. Ulung juga sinonimnya profesional. Ahli itu juga sinonim. Jadi amatir. Kalau amatir tuh apa? Amatir tuh kayak baru gitu ya. Berikutnya, makna kata interaktif pada kalimat 10 berdasarkan teks tersebut adalah guru juga dapat menggunakan aplikasi permainan, presentasi interaktif, buku elektronik, dan sebagainya. Makna kata interaktifnya itu adalah apa? Interaktif. Interaktif itu harus apa? Kalau interaktif itu berarti apa? Dua arah ya. Arti kalau dua arah adalah adanya dialog ya. Berkaitan dengan dialog, bukan mendahului. Kalau dia nggak interaktif, dia monolog. Artinya saya doang yang ngomong kayak gini. Tapi kan saya supaya ada dialog. Kan kalau ada dialog nanti kalian bisa komen gitu ya di bawah. Kayak gitu, oke? Lanjut kita ke nomor berikutnya. Perubahan makna yang cakupan maknanya lebih sempit daripada makna sebelumnya terdapat pada kalimat berapa? Kita lihat ya. Yang A, pengajaran sastra harus menghargai karya sastra. Juga masih ini. Dia maknanya lebih sempit daripada makna sebelumnya. Menggunakan berbagai metode secara variasi dalam penyajian materi, ini enggak sih. Kalau yang C, hal yang lebih dipentingkan saat ini tampaknya adalah pengakraban peserta, enggak. Nah, ini nih. Guru merupakan seorang sarjana yang memiliki kompetensi, gitu ya. Kalau yang kalimat yang memiliki makna penyempitnya itu adalah pada ini, pada guru merupakan seorang sarjana yang memiliki kompetensi untuk ngajar. Jadi jawabannya D, penyempitan maknanya. Oke, kita sampai sini aja dulu. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Jangan lupa ya, pantau terus Lavender Channel. Karena kadang nggak semua cuman mengenai belajar, tapi khusus membership pembelajarannya akan dibuka gitu ya. Oke, siapa tahu nanti kita buka kelas online kali khusus membership. Tapi jangan lupa komen dulu ya kalau mau buat kelas online atau join kelas ambis kita. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.